Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bareng saya Muhammad Ishraf, jangan bosan ya. Nah, semua sahabat tentu ingin bahagia dong. Ternyata bahagia itu ditentukan oleh hormon, dan hormon ini dapat ditingkatkan produksinya dengan zat gizi dan berbagai aktivitas. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan apa saja hormon bahagia tersebut, apa akibat bila kekurangan, serta zat gizi dan makanan apa saja nih yang dapat memicu produksi hormon bahagia. Telah hadir bersama kita narasumber yang gak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Hardin CMS, Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, yang juga Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Pergizi Pangan Indonesia. Prof, sekarang kita akan diskusi tentang kebahagiaan nih, Prof. Nah, menurut Prof sendiri, bahagia itu seperti apa, Prof? Bahagia itu sangat luas sebenarnya, ada banyak makna, tapi paling tidak kalau bisa kita ramu dari berbagai definisi itu kondisi atau suasana di mana seseorang merasa berkecukupan, merasa suasana menyenangkan, merasa membawa kegembiraan, bahkan lebih dari itu sesuatu yang membuat seseorang tadi jadi di luar dari keseharian, yang keseharian biasa normal-normal saja, maka dia merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar hidup biasa, ya, yang membuat dia menjadi suasana hati dan pikirannya lebih lebih tenang, bebas dari tekanan gitu ya. Karena pernah baca juga kalau bahagia itu ada istilah yang bebas dari tekanan, bebas dari merasa ancaman, artinya tenang ya berarti, Prof. Iya, artinya sebenarnya banyak sih, Prof, ya. Dia udah mencapai kecukupan yang dia standarkan. Iya, oke. Ya, artinya standar tadi tentunya aman, tenang, tidak ada tekanan gitu ya. Bahkan lebih dari sekedar berkecukupan. Karena itu secara psikososial dan ekonomi ada juga orang, makanya kadang-kadang orang ada ukuran materi, ada ukuran psikososial. Psikososial tuh apa, Prof? Maksudnya? Ya, rasa kalau saya berhubungan sama seseorang, saya bisa senyum dengan Kak Ishraf, itu udah suatu kebahagiaan tanpa lihat materi kan. Tapi ada juga orang dia merasa bisa tersenyum kalau materinya cukup gitu ya, uangnya cukup gitu ya. Tapi bahagia itu standar orang masing-masing beda ya gitu. Ya, jadi bisa dilihat dari pikiran, perasaan, bisa lihat dari materi, bahkan bisa dilihat interaksi antar orang. Ya. Tadinya kita bersedih, nggak ada uang secara materi, ketemu orang bisa lebih dari yang kita harapkan. Yang tadinya kita nggak bisa senyum jadi bisa senyum, maka itu bahagia juga. Bahagia. Konon bahagia ini, Prof, katanya dipengaruhi juga nih oleh hormon. Nah, hormon ini katanya ada hormon bahagia di tubuh kita nih, Prof. Hormon itu apa saja, Prof? Ya, banyak, tapi umumnya yang sangat berkaitan dengan happiness, mood, bahagia atau lawannya sedih, ya, tergantung kadarnya. Tadi biasanya disebut ada 4 ya. Ada 4. Ya, satu namanya dopamin. Dopamin. Ya, yang kedua oksitosin. Kemudian yang ketiga endorfin. Ya, kemudian keempat serotonin. Serotonin. Ya, jadi dopamin, kemudian tadi oksitosin, endorfin. Sama serotonin. Endorfin ini sering didengar sih, Prof. Ya, sebenarnya ini paket ya, tapi masing-masing punya keunikan sesungguhnya. Semua tadi dipengaruhi oleh otak kita untuk memproduksi hormon tadi dan dipicu oleh hal-hal yang sifatnya juga eksternal maupun internal. Berarti ada pengaruh dari luar sama dari dalam ya, Prof?
Kalau itu bisa dijelaskan lebih lanjut nggak, Prof? Ya, jadi Pengaruh. misalnya dari dalam hormon tadi kan sebenarnya banyak terbentuk dari berbagai asam amino dan zat gizi juga ya. Jadi tanpa kecukupan dari asam amino yang kita peroleh dari lauk pauk atau protein dan berbagai zat gizi, ada menjadi keunikan dari tinggi rendahnya hormon ini. Jadi di samping tadi faktor eksternal ya, kalau kita nonton komedi ya, jadi kita gembira itu karena komedi lucu ya, bukan karena zat gizi. Tapi ketika zat gizi untuk hormon ini tadi bagus, ada komedi atau musik yang kita dengarkan, itu membuat kita jadi bahagianya jadi berlipat ganda gitu ya. Oke, dari tadi kan udah disebutin juga nih Prof, udah disinggung terkait zat gizi, ada asam amino, terus protein ya Prof. Nah, zat gizi lain yang bisa meningkatkan hormon bahagia ini apa lagi Prof? Ya, jadi kalau kita secara umum tadi protein ya, untuk keempat hormon tadi. Tapi misalnya untuk hormon endorfin misalnya atau kita mulai dari tadi saya bilang dopamin ya, dopamin, oksitosin, endorfin, sama serotonin. Jadi kelompok vitamin B6, B9 yang sering dibilang asam folat, kemudian B12, kemudian mineral yang ini hampir semua hormon juga jadi penting nih, zinc, magnesium, sama zat besi. Di mana aja itu ada makanan-makanan ini. Kalau B6 itu kita makan pisang, minum susu, atau lauk pauk itu relatif. Jadi dengan kita banyak makan protein berkualitas, itu otomatis sebenarnya ada itu B6, B9. Tapi B9 juga ada di jeruk, ada di sayuran hijau, ya. Kemudian kalau kita pindah ke mineral tadi, zinc, lagi-lagi di kerang-kerangan, lauk pauk, kacang-kacangan. Kemudian magnesium di sayuran hijau itu banyak, zat besi juga ya di lauk pauk sama di sayuran hijau. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan zat gizi tadi dengan baik, tapi kan kenyataannya banyak orang defisiensi zat gizi mikro ya, kekurangan vitamin mineral ya. Nah, dengan kita bisa memenuhi kebutuhan zat-zat gizi mikro tadi, termasuk juga di vitamin ada vitamin C dan vitamin D ya, yang lagi naik daun di masa pandemi ini ya. Itu juga membuat dopamin kita lebih meningkat ya produksinya. Kemudian kalau coklat sendiri gimana Prof? Kan ada tuh yang bilang kalau misalnya lagi stres, kalau makan coklat katanya bisa bikin bahagia. Ya, kalau itu nanti bukan zat gizinya, ada bromein ya, sama kafein ada di coklat, ada zat phytochemical. Oh, berarti bukan zat gizi ya? Ya, bukan zat gizinya. Karena sebenarnya kalau gula, kalau coklat manis, gula itu tidak justru merangsang produksi hormon dalam konteks kebahagiaan ini, tapi justru dianjurkan menghindari yang manis-manis. Jadi kalau coklatnya coklat manis, jadi berarti lebih ke coklat yang pahit ya, Prof? Iya, coklat pahit. Kan sekarang ada tuh 70% dark coklat, 90% dark coklat gitu ya. Itu lebih sebenarnya pada yang kedua dan ketiga dipengaruhinya ya. Oksitosin sama endorfin. Ya, jadi kalau coklat nanti ada lagi kopi ya, tapi nanti kita bicarakan itu bukan zat gizi. Jadi ada komponen fungsional yang non gizi yang ada di dalam ikut meningkatkan. Baik. Mungkin ada pesan nih Prof kepada sobat sehat semua di rumah, gimana nih Prof biar optimal nih untuk meningkatkan hormon bahagia kita. Ya, sebenarnya masih ada. Tadi kan kita baru bicara dopamin. Misalnya kalau kita loncat ke yang ujung serotonin misalnya ya. Serotonin ini omega 3 asam lemak ya. Jadi asam lemak esensial yang bagus banyak di dalam ikan ya. Kalau kita makan berbagai kacang-kacangan, telur juga ada bahannya untuk membentuk asam lemak omega 3 ini. Jadi itu juga meningkatkan hormon serotonin tadi. Kalau oksitosin sendiri Prof? Tadi sepertinya lupa dibahas. Ya, kalau oksitosin ini susu
ikan, Oh. ya itu asam amino taurin yang dia perlukan untuk lebih optimal untuk meningkatkan tadi namanya hormon yang kedua, oksitosin. Kalau endorfin ya asal protein berkualitas lah. Kita tahu umumnya ya bisa di telur, bisa susu, bisa ikan. Baik. Tapi dalam arti zat gizinya, di samping zat besi sama zinc, di oksitosin ini perlu lagi potasium. Potasium ini banyak di sayuran ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita tadi sayur untuk memperoleh tadi magnesium sekaligus potasiumnya terpenuhi. Potasium itu nama lainnya kalium ya, Bro? Iya, K ya. Iya. Kalium ya. Betul. Karena Lawan mungkin dari natrium. banyak yang nggak tahu itu, Prof, Iya, potasium ya. Kalau natrium kan itu yang jadi asin garam. Kalau potasium bukan, banyaknya di sayuran hijau. Oke, baik, Prof. Mungkin bisa kasih pesan nih, Prof, biar bagaimana mengoptimalkan hormon ini biar lebih meningkat nih hormon dalam tubuh dan bisa lebih bahagia lagi. Ya, ada 4 hormon utama untuk meningkatkan kebahagiaan bagi setiap orang, dan itu dipengaruhi bagaimana central processing unit di otak kita untuk mengelolanya. Dan ada faktor eksternal dan internal. Kalau yang faktor internal yang telah kita masukkan dari luar itu zat gizi juga turut mempengaruhinya ya. Di samping ada faktor yang lain termasuk tadi tidur, mengelola stres. Nah, ketika kita bicara makanan ini, pada intinya dari sisi zat gizi makro yang penting dipenuhi tadi adalah protein yang berkualitas, kemudian asam lemak esensial khususnya omega 3. Kemudian ada beberapa vitamin yang umumnya selalu, kalau vitamin B ya, B6, B3, B3 itu niacin ya, B6 itu pyridoxine kalau lihat di label, B9 itu asam folat, bahkan juga ada yang B12, vitamin C dan D itu yang banyak di berbagai jenis makanan tadi. Kalau kita makan katakan untuk dapat vitamin B6, B9 tadi dengan makan sayur dan telur, kemudian untuk vitamin C dan D-nya, C-nya tentunya dari buah, vitamin D-nya bisa dari jamur, bisa dari susu, bisa dari telur juga, lauk pauk. Maka itu akan meningkatkan 4 hormon kebahagiaan kita tadi, termasuk juga mineral di dalamnya ya. Yang magnesium, kemudian ada di banyak sayuran hijau, kemudian ada zinc, ada banyak di lauk pauk juga, kemudian zat besi juga di lauk pauk dan sayuran hijau. Baik, jangan lupa tuh ya tuh sobat sehat di rumah. Baik, Prof, terima kasih banyak nih untuk bincang-bincangnya kali ini. Sama-sama, terima kasih Kak Isra. Nah, itulah tadi diskusi bareng Prof Hardin. Banyak banget ya manfaat dan ilmu yang bisa kita peroleh sobat sehat semua terkait topik hormon bahagia. Nah, episode selanjutnya akan kita bahas topik terkait beragam aktivitas yang meningkatkan hormon bahagia. Oleh karena itu, sobat sehat semua, jangan lupa untuk tetap ikutin Lini Podcast dan berbagai video informasi menarik lainnya terkait gaya hidup sehat di YouTube Lini Sehat. Jangan lupa share, like, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari Lini Sehat. Tetap jaga kesehatan dimanapun sobat sehat berada. Stay safe and healthy. Sampai jumpa.